Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 9 SMP Negeri 62 Batam. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kita hari ini akan belajar tentang bentuk akar. Ya, bentuk akar. Jadi kemarin sudah belajar bilangan berpangkat, sekarang kita bentuk akar. Nah, bentuk akar sama bilangan berpangkat ini ada hubungan, yaitu inverse, jadi lawannya. Jadi kalau bilangan berpangkat itu lawannya adalah bentuk akar, ya. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis bilangan dulu. Oke, jenis-jenis bilangan. Yang pertama, jenis bilangan itu ada yang namanya bilangan asli. Oke, ada namanya bilangan asli, dia simbolnya adalah kayak bentuk N, natural, ya. N terus ada double garis di tengah-tengah gitu kan. Nah, ini simbolnya wajib kalian pahami, kalian ketahui. Karena saat SMA nanti ditanya tuh sama guru matematika SMA. Jadi kalian harus paham. Bilangan asli itu simbolnya N yang di garis miringnya tuh ada 2 garis ya, double garis. Natural. Oke. Nah, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 1 juta, 2 juta, pokoknya sampai sana. Pokoknya bilangan positif ke sana ya, ke kanan. Nah, yang kedua ada namanya bilangan cacah. Bilangan cacah. Oke, ini tidak ada simbol. Nah, bilangan cacah itu sama dengan bilangan asli ditambah angka 0. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, bisa dipahami? Yang ketiga ada namanya bilangan bulat. Oke, bilangan bulat. Simbolnya itu dia kayak angka Z. Ya, angka Z sama di miringnya itu ada double garis gitu. Oke, Z. Sebenarnya ini bahasa Inggris tapi ibu kurang tahu ya, pokoknya Z. Oke. Nah, bilangan bulat itu dimulai dari negatif, misalnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi negatif, 0, positif itu termasuk bilangan bulat. Oke? Bisa dipahami sampai sini ya. Kemudian ada bilangan rasional. Maksudnya bilangan rasional itu apa? Jadi yang keempat ada namanya bilangan rasional. Nah, simbolnya itu dia kayak Q. Oke, Q. Nah, bilangan rasional ini dia masuk juga ke bilangan bulat. Jadi kalau misal ibu tulis setengah, ini kan bilangan pecahan. Setengah ini kalau didesimalkan berapa? 0,5. Nah, 0,5 itu dia di antara sini kan? Ya kan, 0,5 itu di tengah-tengah antara 0 dengan 1. Nah, jadi ini namanya bilangan rasional karena dia bilangan yang bentuknya tuh nggak bulat langsung 2, negatif 2, negatif 3, negatif 4 enggak, tapi dia ada koma-komanya. Ya. Misalnya ibu tulis 1/4. 1/4 kalau didesimalkan berapa? 0,25. Nah, 0,25 ini di antara mana? Di antara 0 sama 0,5 ya kan? Nah, di sini nih, sini ada 0,5 nih. Nah, sekarang 0,25 dia di mana? Berarti di antara 0 sama 0,5. Nah, di tengah-tengah sini yang warna biru itu. Bisa dipahami ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalau misal, ibu hapus pula ya, nggak apa-apa ya. Tadi kalian udah catat ya. Bilangan rasional kalau misalnya ibu punya akar 4, akar
4 itu berapa? Titik-titik kali titik-titik yang hasilnya 4 berapa? Yaitu 2. Nah 2 ini adalah bilangan bulat, akar 4 ini adalah bilangan rasional. Seperti itu, paham ya? Nah, semuanya ini, oke, belum dulu. Yang kelima dulu. Yang kelima di sini, pindah ya. Yang kelima ada namanya bilangan irasional. Kelihatan ya? Oke, bilangan irasional itu contohnya adalah akar 2. Ayo coba, titik-titik kali titik-titik yang hasilnya 2 itu berapa? Dia koma-komaan kan? Nah, ini namanya bilangan irasional karena tidak bisa menghasilkan bilangan bulat seperti akar 4 ini. Oke, anak ibu review ulang. Jadi kalau tidak ada angka di dalam akar ini ya, contoh ya, akar 2, oke, gini. Misalnya ibu punya akar 4, ini artinya adalah akar 2 dari 4. Cara bacanya ya, akar 2 dari 4. Berarti artinya karena akar 2 di sini titik-titik kali titik-titik yang hasilnya 4 berapa? Nah, kalau misalnya di sini akar 3 dari 8. Artinya berarti titik-titik kali titik-titik kali titik-titik, ada 3 kali yang hasilnya 8. Titik-titik kali titik-titik kali titik-titik. Jadi ada 3 kali berapa kali berapa yang hasilnya 8 ya. Ini harus dipahami nih. Cara bacanya adalah akar 2 dari 4. Akar 3 dari 8. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Oke, ini semua adalah bilangan real. Oke, sudah ya. Jadi bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, ini namanya bilangan real. Ya, bilangan real itu terdiri dari bilangan asli, cacah, bilangan bulat, rasional, irasional, dan sebagainya. Nah, ada bilangan yang unik, yaitu namanya bilangan imajiner. Nah, ini kalau kalian sudah SMA dan sudah kuliah yang ambil jurusan matematika, ini kalian akan belajar tentang bilangan imajiner. Salah satu contohnya adalah akar yang di dalamnya adalah negatif. Akar 2 dari negatif 1 berapa? Itu jawabannya imajiner. Ya. Akar 2 dari negatif 3 berapa? Imajiner. Karena dia di dalam akar ada bilangan bulat negatif. Jawabannya adalah imajiner. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan lanjut ke latihan-latihan dari bentuk akar. Ibu pause dulu videonya. Oke, nah ibu, sekarang kita latihan. Ini ada tentang bilangan kuadrat. Ya, jadi kita dari yang mudah dulu, nanti tingkat kesulitannya akan semakin naik, ya. Nah, di sini ada contoh yang pertama, yaitu 7 kuadrat. 7 kuadrat itu artinya apa? 7 kali 7 atau 7 kali 2? Yang benar adalah 7 kali 7. Hati-hati anak, kalian sering kali salah. 3 kuadrat artinya 3 kali 2, itu salah. Yang benar adalah 3 kuadrat itu artinya 3 kali 3. Oke. Nah, 7 kali 7 berapa? 49. Masih gampang, oke? Soal nomor 2. 0,01 kali 0,01 ya. 0,01 kuadrat itu artinya 0,01 kali 0,01. Paham sampai sini? Nah, kalian lihat bilangan aslinya.
Bilangan aslinya adalah 1 sama 1. 1 kali 1 berapa? 1. Oke. Nah, kalian lihat bilangan yang di belakang koma ada berapa? 1, 2, 3, 4. Paham nggak? Lihat bilangan yang di belakang koma. Nih 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Karena dia berkoma-koma, jadi kita 4 kali ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Oke? Artinya apa di sini? 0,0001. Oke. Nah, sekarang soal nomor 3. 1500 kuadrat itu artinya apa? 1500 dikali 1500. Nah, nanti di sini Ibu kasih tahu. Kalian bingung kan kenapa ini ke kiri? Nah, oke ya, lihat dulu. Sekarang kalau ini bilangan aslinya yang mana? 15 sama 15. Maka kalian hitung 15 kali 15 berapa? 225. Iya apa enggak? Ya. Oke. Nah, sekarang kan kita masih fokus di bilangan asli ya. Nolnya ada berapa sini? 1, 2, 3, 4. Kita kasih 1, 2, 3, 4. Karena kita orang Indonesia itu dia pakai rupiah ya, maksudnya ini bukan masalah uang, tapi masalah penarukan titiknya. 1, 2, 3 titik 1, 2, 3. Nah, jadi jawaban 1500 kuadrat adalah 2.250.000. Nah, apa maksudnya? Gini nak, ketika dia ada koma, dia akan geser ke kiri. Tetapi kalau tidak ada koma, ini kan nggak ada koma nih, dia geser ke kanan. Tadi 15 kali 15 adalah 225. Karena tidak ada koma dan nolnya ada 4, maka dia geser dari sini, kan ini titik. 1, 2, 3, 4. Nah, dia ke kanan. Tadi ini ke kiri karena dia memiliki koma, ini ke kanan karena dia tidak memiliki koma. Seperti itu ya nak ya. Oke, sekarang contoh nomor 4. Negatif 2, 1/5 dikuadratkan. Nah, ini kalian jangan negatif 2 kuadrat dikali 1 kuadrat per 5 kuadrat, tidak ya. Karena ini pecahan campuran, ubah dulu ke pecahan biasa. Oke, berapa nih? Negatif 5 kali 2 adalah 10. 10 tambah 1 adalah 11/5 kuadrat. Oke, sudah. Nah, ini kembali ke pertemuan kedua ya. Ketika dia pangkatnya bilangan genap, maka negatif kali negatif itu adalah positif, ya nggak? Coba bayangin aja nih. Negatif 11/5 kuadrat itu artinya negatif 11/5 dikali negatif 11/5, oke ya. 11/5 dikali negatif 11/5. Negatif kali negatif adalah positif, ya kan? Karena positif tidak perlu kita tulis ya. Positif. 11 kali 11 adalah 121 per 5 kali 5 adalah 25. Oke, sudah. Ini mau diubah ke pecahan campuran boleh. Berarti 4 ininya 25. Kenapa? 25 kali 4 adalah 100. Biar jadi 121 kita tambahin 21. Itu ya. Paham? Oke, sekarang kita akan masuk soal ke nomor 5. Ini belum Ibu tulis, Ibu kasih garis ya. Soal nomor 5 itu adalah 5A kuadrat B pangkat 3 kuadrat.
hasilnya. Nah, kalau ini pakai cara yang kemarin ya. Berarti di sini 5 kuadrat dikali A, 2 kali 2 4, B 3 kali 2 adalah 6. Oke. 5 kuadrat berapa? 25, A pangkat 4, B pangkat 6. Selesai. Seperti itu ya. Oke, paham ya nak ya? Sekarang kita akan masuk ke bentuk akar. Oke, ibu pause dulu ya. Oke anak ibu, sekarang ibu akan mulai masuk ke bentuk akar. Nah, bentuk akar ini adalah inverse dari bentuk kuadrat. Maksudnya apa? Inverse itu adalah lawannya ya. Oke, sekarang kalau ibu punya 2 pangkat 3, itu berapa? 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Oke, itu berapa? 8. Nah, inverse-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 8. Akar 3 dari 8 itu berapa? Berarti cari titik-titik kali titik-titik kali titik-titik yang hasilnya 8. Yaitu 2. Nah, jadi dia kebalikannya. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. 2 pangkat 3 adalah 8. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan soalnya. Jadi di sini ada soal nomor 1, yaitu akar dari 1225. Oke, sudah ya. Nah, di sini kalian lihat bentuk akarnya. Apakah ada angka di sini? Tidak. Artinya kalau tidak ada, dia adalah akar 2 dari 1225. Berapa? Nah, sekarang kalian lihat. Karena dia akar 2, maka kita potong dia. Sisakan dia 2. Oke, kalau akar 3 berarti potong di sini karena 1 2 3 gitu ya. Sekarang kita fokus dulu di sini. Oke. Nah, ini di sini ada 12. Ini buat hapus saja ya. 12. Titik-titik kali titik-titik yang hasilnya 12 berapa? Yang mendekati. 1 kali 1 1. 2 kali 2 4. 3 kali 3 9. 4 kali 4 16. Jauh. Berarti yang mendekati adalah 3 kali 3, yaitu adalah 9. Kita kurangin. 12 kurang 9 adalah 3. Oke, paham sampai sini? Kita turunin jadi 325. Oke, sudah ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Yaitu jumlahkan ini. 3 tambah 3 berapa? 6. Cari 6 titik-titik dikali titik-titik yang hasilnya 325. Harus angka yang sama. Misal ibu tulis 61 kali 1 berapa? 61, ya kan? Berarti masih jauh. 62 kali 2 berapa? 124, masih jauh. Ganti lagi jadi 3. 63 kali 3 berapa? 189, masih jauh. Oke. Nah, jawabannya adalah 65 kali 5. 52 simpen 3 2. 56 kali 5 30. Tambahin 2 325. Kita kurangin habis 0. Nah, artinya ini kita dapat nih akar 2 dari 1225 adalah, lihat yang titik-titik ini. 1, ini 1. Jadi jawabannya adalah 35. 3 dan 5.
yaitu 35. Kalian tes 35 kali 35 apakah 1225? Betul. 1225. Ya, jadi 35 kuadrat ini 35 kuadrat itu 35 kali 35 berapa? Kita hitung sini ya. Kelihatan kan? 35 kali 35 kali 5, 2, 15, 16, 17 15, 9, 10 tambah 5 Alhamdulillah. Maaf ya. 1, 2, nah 1225. Kelihatan kan? Oke. Maaf ya. Jadi sudah terbukti 35 kuadrat itu adalah 1225. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang soal yang agak sulit lagi nih ya, Ibu hapus. Ini kalian catat. Oke. Ibu sekarang lagi di ruang 72, ini debu. Oke, sekarang ada soal nomor 2, yaitu adalah akar dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di sini tidak ada angka kan? Jadi akar 2 dari 1, 2, 3, 4, 5 yaitu 12.345. Berapa? Karena dia akar 2, maka kita potong dia. 1, 2. Kita potong. 1, 2. Kita potong. Oke. Sudah? 1. Titik-titik kali titik-titik yang hasilnya 1 berapa? Yaitu, ini Bu hapus saja ya. 1 kali 1 ya, sama dengan 1. Kurangin. Sudah, ini 0 kan? Turunin 2 sama 3-nya. Oke. Nah, ini kita tambah, nak. Kita tambah. 1 tambah 1 adalah 2. 2 titik-titik kali titik-titik. 2 berapa dikali berapa yang hasilnya 23. Mendekati. 21 kali 1 berapa? 21. Udah cukup ini. Karena kalau 22 kali 2 itu 44. Jauh. Maka di sini adalah 21. Oke. 3 kurang 1 adalah 2. Ini 0 ya. Kita turunin. 2, 4, 5. Oke, sudah. Nah, sekarang kita tambahin lagi nih. 1 tambah 1 adalah 2 ya. Nah, 2 ini turun. Oke. 1 tambah 1 adalah 2. Oke. Titik-titik kali titik-titik yang hasilnya mendekati 245 berapa? 245 loh, nak. Kalau Ibu tulis 221 kali 1, jawabannya sudah 221. Kalau Ibu tulis 222 kali 2 adalah 444. Jauh. Oke. Maka di sini Ibu harus tulis yaitu 221 kali 1. Berapa? Ya 221. Kita kurangin. 5 kurang 1, 4. 4 kurang 2 adalah 24. Nah, stop dulu ya. Sekarang kalian lihat di sini. Ini kita sudah dapat berapa nih? Ini 1, ini 1, ini 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah 1, 2, 3. 1, 1, 1. Kita nggak tahu nih akarnya berapa ya, jawabannya pasti koma. Nah, untuk melanjutkannya ini kita harus kasih dia 0. 02 ini kita kasih koma. Jadi kalau kita kasih koma ini harus kasih 00. Maka 00 ini kita turunin. Jadinya 2400. Oke. Nah, sekarang
1 tambah 1 itu berapa? 2 ya. Nah, 2 ini kita turunin. 2 1 tambah 1 adalah 2 titik-titik kali titik-titik yang mendekati 2400. Berapa? 1 lagi ya. Karena kalau 2 dia jawabannya 4444. Berarti harus 1 lagi, yaitu 221 kali 1 adalah 2221. Oke. Nah, di sini kita kurangi nih. Berapa nih? Jadi ini 8, ini jadi 3, 9, 6, 1, 6, 9. Oke. Nah, karena di sini ada 1 lagi ya. Jadi kita tambah di sini 111,1. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian stop saja. Jadi nanti tergantung gurunya. Kalau gurunya minta 1 angka di belakang koma, berarti 1 angka aja ya di belakang koma, udah jawabannya ini saja. Tapi kalau gurunya minta 2 angka belakang koma, maka kalian cari sekali lagi biar dia dapat angka ke 2 di belakang koma. Ya, bisa dipahami nak? Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Ini silahkan kalian catat. Oke, nah Ibu, sekarang kita akan masuk ke akar 3 ya, akar 3. Nah, di sini ada kotak ya, ada tabel istimewa khusus buat akar 3 ya. Tapi ini juga ada batasannya. Batasannya hanya sampai 100.000, ratusan ribu aja. Puluhan ribu lah ya. Nah, sekarang ada contoh gini. 1728 akar 3 dari 1728 berapa? Nah, di sini karena akar 3 berarti 1, 2, 3 potong garis. Oke. Nah, 1 ini berapa? 1 kali 1 kali 1 ya. Berapa? Yaitu 1. Kalian lihat aja di sini 1. Oke. Sudah? Nah, sekarang 8, lihat angka terakhir. Yang belakangnya 8 berapa? Yaitu 2. Sudah? Nah, sehingga jawabannya adalah ini sama ini. 12 pangkat 3. Udah gitu aja. Nah, tabel ini dari mana Bu Anggi? Coba kalian lihat. 1 pangkat 3 artinya 1. 2 pangkat 3 artinya 8. Bu, 3 pangkat 3 kok 7? Harusnya 27. Nah, yang diambil adalah angka terakhirnya. 4 kali 4, 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4, 64. Belakangnya 4 ya. 5 pangkat 3 itu 125. Diambil angka akhirnya 5. 6 pangkat 3, 6 kali 6 36, 36 kali 6 adalah berapa tuh? 100 berapa? Pokoknya dia di angka terakhirnya ya. Sekarang contoh nomor 2, yaitu 50 akar 3 dari 50.653. Berarti karena akar 3 berarti 1, 2, 3 potong garis ya. Nah, 50 yang mendekati 50 berapa? Titik-titik kali titik-titik kali titik-titik. Kalau 3 berapa? 3 kali 3 kali 3. 9 kali 3 27. Oke, kita coba 4 kali 4 kali 4. Berapa 4 kali 4? Yaitu 64. Jauh. Nah, jadi jawabannya adalah 3 yang pertama ya. Nah, sekarang lihat angka terakhirnya yaitu 3. Yang angka terakhirnya 3 adalah 7. Ini 3 juga 7. Jadi dia berkesinambungan ya, atas sama bawah. Jadi ini angka 3 adalah 7. Sehingga jawabannya adalah 3
3 dan 7, yaitu akar 3 dari 50.653 adalah 37 pangkat 3. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita akan belajar lagi mencari hasil bentuk akar dengan faktor. Dengan faktor ya. Di belakang ibu ada anak-anak, agak berisik ya. Oke. Mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi pas kemerdekaan RI mungkin kalian akan ulangan harian yang pertama ya, materinya bilangan berpangkat sama bentuk akar. Oke, sekarang kita akan lanjut ke gini. Akar 784. Akar 784, akar 2 dari 784. Berarti kalian harus cari pemecahnya. Kalian carilah faktornya. 784 kita cari faktornya. Kita bagi 2. Berapa kalau kita bagi 2? 392. Kemudian kita bagi 2 lagi, 196. Ya. Nah, terus kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2 lagi itu berapa? 98. Ini sebelumnya ibu tadi malam udah belajar ya nak ya. Jadi ibu langsung hitungnya. Karena kalau hitung di depan video itu memakan waktu ya. Nah, 98. Terus di sini ibu pas dibagi 2 lagi 49. Oke, ibu bagi 7. Pas 7 kali 7 49. Coba lihat ya. Nah, oke. Kalau sudah, pemecahnya artinya adalah di sini akar. Oke, tutupan badan ibu ya. Di sini 2-nya berapa? 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 dikali 7-nya di sini kelihatan. 7-nya ada 2 ya. 1, 2. Berarti 7 pangkat 2. Oke? Nah, sekarang kalau ibu tulis gini boleh nggak? 2 pangkat 4 dikali. Nah, karena akar ini adalah miliknya 2 pangkat 4 dan miliknya 7 pangkat 2. Oke? Nah, kemarin sudah belajar akar ini artinya apa? 2 ini jadi pembilang per, kalau tidak ada angka jadinya per 2 dikali 7, 2 per 2. Kan ibu kemarin udah bilang kalau akar tidak ada angkanya berarti ini artinya akar 2 ya, khusus. Nah, ini jadinya adalah 4 bagi 2 adalah 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 7, 2 bagi 2 habis 1 ya, pangkat 1. Nah, 2 kuadrat berapa? 4 dikali 7 pangkat 1, 7. Artinya 28. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi nih soal akar dari 320. Kalian juga, ibu ngerjain, kalian juga ngerjain ya. Jadi sama-sama belajar kita. Kalian jangan hanya nonton video ibu dan isi daftar hadir. Oke, akar dari 320. Oke, akar dari 320. Berarti kita cari pohon faktornya. 320. Kalau ibu tulis gini boleh nggak? 10 ini 32. 10 kali 32 berapa? 320. Kalian kalau mau pakai ini dibagi 2 dulu berapa? Ini dibagi 2 boleh. Hasilnya sama saja ya nak ya. Nah, di sini ibu pecah jadi 2 kali 5. Ini 2, 18, ini 29, ini adalah 33. Sama saja ya. Nah, 320 itu artinya berarti akar dari pertama 2. Ada berapa nih? 1, 2, 3.
Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 dulu ya. 1, 2. Berarti 3 pangkat 2. Oke, sorry, salah pakai spidol. 3 pangkat 2 dikali 5-nya 1 ya. 5. Oke. Sudah paham sampai sini? Tunggu dulu. 32 16. Oh, sorry 16. Ini salah di sini ya, Nak ya. 32 bagi 2 itu 16, Nak. Oke. 16 itu adalah 4 kali 4, ini 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Oke, berarti 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 1 ya. 5 saja. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, Ibu pecah nih. Akar 2 dari 2 pangkat 6 dikali akar 5. Sudah? Nah, sekarang ini 2, 6 per, ini pangkat akar 2 ya, berarti 2. Oke. Dikali di sini berarti 5 pangkat setengah, atau tetap ya, ini nggak usah diapa-apain. Nah, ini ada sekedar informasi. Nanti saat kalian SMA tidak perlu ini dipecahin ya, akar 5 berapa pakai kalkulator itu nggak perlu. Ya. Oke, sekarang di sini 2, 6 bagi 2 adalah 3. 5 pangkat setengah ini sama aja ya, kita kembaliin aja ke ulang. Nah, sudah? 2 pangkat 3. 3 dari mana? 6 dibagi 2. Nah, sekarang 2 pangkat 3 adalah 8 akar 5. Udah seperti itu. Hasil akhirnya gitu aja ya. Oke, anak Ibu. Jatuh spidol Ibu. Bentar ya. Oke. Sekarang ada soal terakhir, latihan terakhir ya, contoh soal yang terakhir. Ini dia pakai metode sisa. Oke, siap-siap ya pusing. Soal terakhir, Ibu nggak tahu soal nomor berapa, 1944. Nah, di sini akar 2 dari 1944, akar 2 loh ya. Nah, sekarang Ibu bagi nih, kita cari pohon faktornya ya. Tadi malam Ibu sudah buat 8 kali 243. Mungkin kalian pusing ya, di sini nggak apa-apa. Oke, kita bagi yang dari yang kecil aja lah ya. Kita bagi 2. Itu tadi malam Ibu hitung 972. Oke, kemudian kita bagi 2 lagi adalah 486. Kita bagi 2 lagi adalah 2243. Oke. Kemudian kita bagi 3 adalah 81. Kemudian Ibu tulis di sini 81 adalah 9 kali 9. Ini 3 kali 3, ini jadi 3 kali 3. Nah, artinya apa? 1944 akar 2-nya adalah 2 kali 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 3-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 3 pangkat 5. Oke? Nah, sekarang Ibu pecah nih. Di sini akar 2 pangkat 3 dikali akar 3 pangkat 5. Sudah ya? Oke? Nah, di sini artinya adalah 2 pangkat 3 per 2 dikali 3 pangkat 5 per 2. Oke, sekarang kalian buka mata kalian lebar-lebar, pahami ya, Nak ya. 3 dibagi 2 itu berapa? Kita fokus di pangkatnya ya. 3 dibagi 2 berapa? 1,5. Kalau Ibu tulis 1, sisa 1 boleh nggak? Maksudnya apa Bu Anggi? 2 kali 1 adalah 2.
Biar jadi 3 ditambah 1. Jadi 2 kali 1 adalah 2. Biar jadi 3 ditambah 1. Nah sekarang coba 5/2. 5 bagi 2 berapa? 2,5. Berarti 2 sisa berapa? 2 kali 2 4. Biar jadi 5 ditambah 1. Nah sudah ya, ini konsep sisa nanti kalian akan pelajari saat SMA juga ini. Jadi harus paham. Nah sekarang kita fokus di 2 pangkat 3/2. Di sini ya. Berarti di sini kita punya 2 pangkat 1. Ini adalah 1 sama 1 ya. Berarti di sini 2 pangkat 1. Titik-titik, sini titik-titik. 2 pangkat 1. Jadi 1 sisa 1. Satu-satunya ini adalah pangkatnya 1 sama 1. Sudah? Nah, sekarang 3. 2 sama 1. Tulis 3 dulu ya. Di sini adalah 2. Ini adalah 1. 1 1 1 1 2 1 2 1. Oke? Sudah. Di sini adalah 2 dikali 3 kuadrat adalah 3 kali 3 9. Nah, ini berapa? 2 akar 3. Kita tulis saja. 2. Oke, 2 kali 3 berapa? Akar 6 ya. Nah, 2 kali 3 adalah akar 6. Berarti di sini adalah 18 akar 6. Seperti itu. Benar nggak jawabannya? 18 akar 6. Selesai. Oke, nah Ibu, ini kan akar 2 ya nak ya. Ini akar 2 kan. Nah, coba kalian tulis, ini sama soalnya. Ini sama soalnya. Konsepnya sama. Hanya bedanya di sini dia dibagi 2 bagi 2. Kenapa? Karena akar 2. Nah, kalian coba latihan di rumah. Akar 1944 akar 3-nya. Nah, coba berapa? Kalian buat kayak ini ya modelnya. Kalau akar 3 berarti di sini nanti pecahannya dia akar 3, ininya per 3/3. Oke? Dah, sekian ya pertemuan untuk hari ini. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.